Sekarang kita masuk adab tentang ketika bersin dan menguap. Apa itu bersin? Hashim, bukan Hashimi ya, Hashim. Menguap, nah itu menguap namanya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah itu bukan sekedar hanya sholat. Ibadah itu bukan sekedar puasa saja. Ibadah itu bukan hanya apalagi haji ataupun bayar zakat. Namun ibadah ini luas maknanya. Segala sesuatu yang kita buat berdasarkan contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi insyaallah kita yang dengar, yang mendapatkan ilmunya, niat kita amalkan ya. Di antara adab-adab ketika bersin adalah yang pertama menutup mulut dengan tangan kiri. Misalnya kita mau bersin, Hashim, tutup dengan tangan kiri. Tangan kiri. Boleh tutup dengan tangan terbalik, boleh juga dengan seperti ini. Tak ada masalah. Yang penting ditutup. Jangan biarkan Hashim. Nah, terbuka tanpa ditutup. Boleh ya? Ini sepele, tapi kalau nggak ada hidayah sulit untuk diamalkan. Kemudian menutup wajahnya dan tidak mengeraskan suaranya. Berdasarkan sabda Rasulullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw thawbahu wa ghatta biha sautahu. Rawahu Tirmidzi, yang artinya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin, maka beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau bajunya dan menahan mengecilkan suaranya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manakala bersin maka menutup muka Nabi, pakai tangan, terkadang juga pakai baju. Yang artinya apa? Intinya itu kita tutup mulut kita tatkala kita bersin. Ya, jangan biarkan terbuka dan diusahakan jangan bersuara. Sebisa mungkin kita tahan. Jangan ketika bersin karena enak sekuat tenaga kita keluarkan, sesuka hati. Hashim sampai terdengar sampai rumah yang ujung. Nah, ini kurang adab. Nah, jadi sebisanya ditahan suaranya. Ada di antara kita yang berhadir kalau bersin mentang-mentang kita nggak ada rasa takut sama orang, mentang-mentang banyak duit, mentang-mentang tokoh di masyarakat, mentang-mentang punya jabatan, kemudian bersin seenaknya saja. Ada? Nggak ada adab namanya itu. Nah, siapapun kita bersin tahan. Nah, tahan. Kalau boleh orang jangan dengar. Ya, Mbak. Kalau bersin dalam kehidupan Nabi juga pernah bersin. Tapi kalau menguap, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah menguap. Menguap ini dari syaitan. Nah, kalau bersin bukan. Jadi yang sering menguap itu datangnya dari syaitan. Kalau misalnya kita dalam majelis masih jam 9, di bawah jam 10 kan? Kemudian menguap sampai lebih daripada 5 kali. Ini yang pertama datangnya dari syaitan, yang kedua orang tersebut kurang gizi. Kurang apa? Kurang gizi. Jadi kalau sedang ngaji nguap-nguap, itu pertama dari syaitan, yang kedua kurang gizi. Nah, salah bima. Nah, makanya supaya nggak ngantuk ketika mengaji, perbaiki penampilan. Mandi dulu sebelum ngaji. Jangan mau ke kantor aja mandi. Ke kantor nggak mandi nggak enak rasanya. Tapi mau pergi ke masjid nggak mandi anteng aja. Mau menghadiri majelis taklim nggak mandi biasa saja.
Ini kan luar biasa nih. Ini orang yang pergi ke kantor memperbaiki penampilannya sebaik mungkin, tapi dia pergi majelis ilmu nggak memperbaiki penampilannya, dia pergi ke masjid nggak memperbaiki penampilannya. Ini namanya orang tersebut lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, apa nggak diancam sama Allah? Diancam sama Allah. Pakainya betul. Diancam sama Allah. Dalilnya mana? Allah berfirman, fa amma man tagha, kata Allah. Adapun orang yang melampaui batas itu, siapa orang yang melampaui batas? Wa atharal hayatad dunya, orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Salah satu contoh, sedang rapat di kantor, kemudian suara adzan terdengar, sudah masuk waktu sholat. Meskipun kita ketika adzan berhenti mendengarkan suara adzan, tapi kita nggak pergi ke masjid, habis adzan lanjut dengan rapat, ini namanya wa atharul hayatad dunya, lebih mementingkan kehidupan dunia. Janji Allah apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa, orang tersebut besok di neraka dicampak ke dalam neraka sama Allah di hari kiamat. Siapapun dia, mau orang hebat dalam rapat tersebut, mau orang nggak hebat, orang miskin, orang kaya, yang lebih mementingkan kehidupan dunia, nah besok fa innal jahima hiyal ma'wa. Pelanggan rame masak kentang, Jalan Manero sampai Kepsai Model, terdengar suara adzan, sebentar lagi. Ini namanya lebih mementingkan kehidupan dunia. Ada kira-kira kayak gitu? Kalau ada, ittaqullah, takut sama Allah. Jangan hadir majelis taklim tapi nggak takut sama Allah. Dengar suara adzan sama aja, nggak ada perubahan. Nggak boleh ya, harus ada perubahan. Nah, jadi kembali lagi intinya apa? Menguak apa nih, bersin, kecilkan suara dan tutup mulut. Lanjut ya. Kemudian jika orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, maka dianjurkan bagi yang mendengar bacaan hamdalah tersebut untuk mengucapkan yarhamukallah. Misalnya Ustaz Labib bersin Hashim, kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah. Ini hukum mengucapkan alhamdulillah, hukumnya sunnah. Kemudian kita yang berada di samping Ustaz Labib yang mendengar bacaan alhamdulillah dari Ustaz Labib, disunnahkan menyebutkan yarhamukallah. Apa namanya? Yarhamukallah. Didengar sama Ustaz Labib, maka disunahkan juga Ustaz Labib mengucapkan yahdikumullah. Apa Ustaz Labib? Coba praktek dulu bersin. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah. Nah, ada apa ya? Nggak ada kan? Dipraktek ya. Kenapa ketika kita bersin kemudian kita ucapkan alhamdulillah? Karena ketika kita bersin, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan penyakit dari dalam tubuh kita. Makanya disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Kemudian janganlah mengucapkan doa yarhamukallah kepada seseorang yang tidak mengucapkan alhamdulillah di saat bersin. Hashim, seluruh aja ada, nggak ada ucapkan alhamdulillah, maka nggak disunahkan bagi kita untuk mengucapkan yarhamukallah. Kapan disunahkan? Manakala terdengar ucapan alhamdulillah dari orang yang sedang bersin. Jadi kita jangan terlalu jos. Hashim, kita pula alhamdulillah. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau sengaja
ini uluk namanya. Kecuali dia niat supaya orang tersebut ingat dan juga mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu. Kemudian tidak bersin di hadapan makanan yang sedang dihidangkan. Ini juga adab. Ketika sedang makan, terutama kita makan berjamaah, santri makan berjamaah, ataupun kita yang lain yang makan berjamaah. Jadi jangan sesekali ketika hidung gatal langsung hasim di depan makanan. Ini namanya nggak ada adab. Karena dengan kita bersin, otomatis orang yang di sekitar kita mau makan udah nggak selera lagi, menghilangkan nafsu makan kalau kita bersin di depan makanan. Ada kira-kira seperti itu? Ini kalau ada lapor sama Ustaz. Bangkaran. Jadi tidak bersin di hadapan makanan yang sedang dihidangkan. Kemudian adab selanjutnya tidak bersin di hadapan wajah orang lain. Di depan makanan saja nggak boleh bersin, apalagi di depan wajah orang lain. Tiba-tiba kata ada orang samping, tengok, ini kalau orang yang dikasih bersin dia nggak marah, bukan sabar namanya nih, penakut namanya. Apa namanya? Menakut. Meskipun kecil, kalau ada orang seperti itu, Hashim, tinju aja. Boleh? Nggak apa-apa, Ustaz nggak marah. Karena itu nggak ada adab. Melawan orang nggak ada adab harus nggak pakai adab. Contoh orang yang nggak ada adab dalam kehidupan lagi. Asal kita ngomong tanya dalil. Mana dalilnya? Dipikirnya kita Imam Bukhari. Hah? Dia tanya dalilnya. Apa dalilnya Ustaz? Tinju aja orang kayak itu. Sikit-sikit tanya dalil, sikit-sikit tanya dalil. Dia kita tanya nggak tahu juga. Kan lebih baik kita tinju. Ini dalil sahih ini. Bab kali. Tapi boleh. Nah. Tapi tengok-tengok juga. Kalau lebih besar jangan. Ini kira-kira sanggup, Mas. Kira-kira sanggup kita kasih sikut biar jangan banyak cakap. Sedikit tanya dalil. Oke ya, lanjut ya. Jika yang bersin tersebut adalah anak yang belum baligh, maka ucapkanlah barakallahu fiik. Misalnya Sabil, udah balik Sabil? Udah. Ada yang belum balik, masih kecil. Kalau laki-laki yang belum balik umurnya belum sampai 15 tahun. Wanita umurnya belum sampai 9 tahun. Ini namanya belum balik, belum sampai umurnya. Kalau mereka bersin, maka ucapannya apa? Barakallahu fiik. Bukan untuk orang yang menikah saja. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Hah? Tapi ketika anak-anak bersin, barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Nggak ada, lanjutnya. Jika seseorang bersin tatkala sholat, maka dianjurkan baginya untuk membaca doa berikut yang sedang sholat. Apa doanya? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Apa doanya? Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih. Kalau nggak hafal, nggak usah baca. Daripada alhamdulillah. Mesti diulang dalam sholat. Berdasarkan hadis, tatkala seorang sahabat bersin saat sholat bersama Rasulullah, maka dia membaca doa tersebut. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah berkata,
Ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha. Artinya aku melihat 12 malaikat yang saling berebutan di antara mereka untuk menulis pahalanya terlebih dahulu. Tapi di akhir zaman kan kita sudah ada bab fikih, bab fikihnya pun sudah tertulis. Kalau ada orang bersin, ya udah kita khusyuk aja, nggak usah kita jawab. Ya, kadang-kadang alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kita bersin ataupun yang lain bersin, ya udah hasyim. Kalau mau tasbih dalam haji, kemudian lanjut terus maliki yaumiddin. Kalau kita sedang baca maliki yaumiddin, hasyim alhamdulillah iyyaka na'budu, itu enggak sah lagi al-Fatihahnya. Nah, gitu artinya. Ya. Boleh ya? Jadi babnya ini sedikit apa intinya ketika bersin, yang pertama tutup dengan tangan kiri, tutup. Ya. Kalau boleh pakai baju, pakai baju. Intinya pakai apa saja boleh. Yang nggak boleh itu pakai tangan orang lain. Itu adab yang bersin. Sekarang adab menguap.